أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma innana as'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, insyaallah mulai malam hari ini kita tidak melanjutkan dulu pengajian tentang masalah tauhid. Malam hari ini kita akan mengkaji panduan ibadah di bulan Ramadan. Karena insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang mana di bulan Ramadan itu ada satu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah puasa Ramadan. Oleh karenanya, untuk memasuki bulan yang mulia ini, tentu kita harus punya persiapan yang matang. Dan bekal utama yang mesti ada adalah bekal ilmu. Orang yang beramal tanpa dasar ilmu, maka dia akan mendapatkan kesulitan. Bahkan dia akan sulit selamat. Dia akan mudah tersesat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan, al-amilu bila ilmin kasairi bila dalil, wa ma'lumun anna ataba mithli hadha aqrabu min salamatihi, wa in qutira salamatuhu ittifaqan nadiran fahuwa khairu mahmudin bil mazmumun indal uqala. Orang yang beramal tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Sudah dimaklumi bahwa orang yang berjalan tanpa penuntun akan mendapatkan kesulitan dan sulit untuk selamat. Taruhlah dia bisa selamat, namun itu jarang. Menurut orang yang berakal, ia tetap saja tidak dipuji, bahkan dapat celaan. Bahkan Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah mengatakan, man abadallah bi khairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih.
Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang dia perbuat lebih banyak daripada maslahat yang diperoleh. Oleh karenanya para ulama kita menganjurkan kita untuk berilmu dulu sebelum beramal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Beliau mengatakan, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Oleh karenanya, jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita perlu tahu dulu ilmunya. Ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Jamaah pengajian rahimakumullah, sekarang kita masuk pembahasan kita. Yang pertama, kita bahas dulu tentang keutamaan bulan Ramadan. Jamaah pengajian rahimakumullah, bulan Ramadan ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat nomor 185. Kata Allah Ta'ala, syahru Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Ayat ini jamaah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Masya Allah. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan yang kedua, ketika bulan Ramadan tiba, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa suffidati syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan yang ketiga, pada bulan Ramadan terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini tidaklah Allah turunkan kecuali di bulan Ramadan. Di bulan Muharram gak ada malam Lailatul Qadar. Di bulan Rabiul Awal tidak ada malam Lailatul Qadar. Di bulan Rajab tidak ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar hanya Allah turunkan di bulan Ramadan.
Ini menunjukkan kepada kita agungnya bulan Ramadan, menunjukkan kepada kita keutamaan bulan Ramadan. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan yang keempat, bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari sahabat Jabir bin Abdillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu." Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Jadi setiap hari di bulan Ramadan Allah membebaskan sebagian hamba-hambanya dari api neraka. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita sehingga kita tahun ini bisa bertemu dengan bulan Ramadan, kita manfaatkan hari-hari di bulan Ramadan untuk banyak berdoa kepada Allah. Karena doa-doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah, tidak ditolak oleh Allah. Ya. Dan masih banyak lagi jamaah rahimakumullah keutamaan bulan Ramadan. Ya. Oleh karenanya dengan kita mengetahui keutamaan ini, ya, kita semakin rindu ingin segera bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan semangat ibadah kepada Allah. Kemudian pembahasan yang berikutnya kita bahas tentang keutamaan puasa Ramadan. Jamaah rahimakumullah, puasa Ramadan ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya yang pertama, puasa Ramadan adalah jalan meraih takwa. Puasa Ramadan adalah jalan meraih takwa. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin bisa mencapai derajat takwa, maka hendaknya kita sungguh-sungguh dalam menunaikan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan ini jalan untuk meraih derajat takwa. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat nomor 183. Kata Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab Taysir Al-Karimi Rahman, beliau tatkala menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat di atas mengenai hikmah disyariatkannya puasa, yaitu agar kita
bertakwa. Jadi hikmah disyariatkannya puasa Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena dalam puasa kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Subhanallah. Jadi orang itu kalau dia betul-betul sungguh-sungguh mengerjakan puasa Ramadan, maka dia akan bisa meraih derajat takwa. Kemudian di antara keutamaan puasa Ramadan yang kedua, puasa adalah penghalang dari siksa neraka. Puasa adalah penghalang dari siksa neraka. Jadi jamaah rahimakumullah, orang yang menunaikan ibadah puasa Ramadan, dia oleh Allah akan diselamatkan dari azab neraka. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Innamas siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar." Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Jadi orang yang dia menunaikan puasa, maka dia akan dilindungi oleh Allah dari azab neraka. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahu 'anin nar sab'ina kharifan." Barang siapa melakukan puasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan dia dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Subhanallah. Orang menunaikan puasa Ramadan satu hari, oleh Allah dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini menunjukkan kepada kita jamaah rahimakumullah, orang itu kalau menunaikan puasa Ramadan dengan baik, dia oleh Allah akan dijauhkan dari neraka. Kemudian di antara keutamaan puasa Ramadan yang ketiga, amalan puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Amalan puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu ta'am wa sahawat bin nahar fasafi'ni fihi. Puasa akan berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Wa yaqulul Qur'an mana'tuhun nauma bil lail fasaffi'ni fihi. Dan Al-Qur'an pun berkata, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Kemudian Nabi bersabda, fayusaffa'ani. Maka syafaat keduanya diperkenankan. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya amalan puasa
itu akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang menunaikan ibadah puasa. Kemudian di antara keutamaan puasa Ramadan yang keempat, orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Subhanallah. Orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita menunaikan ibadah puasa, itu dosa-dosa kita itu rontok. Dosa-dosa kita itu berguguran. Ya, detik-detik ketika kita menjalankan ibadah puasa itu adalah penggugur dosa-dosa kita. Rasa lapar yang kita tahan ketika puasa itu menggugurkan dosa. Capek, lemes yang kita rasakan ketika kita menjalankan ibadah puasa itu juga menggugurkan dosa. Karena menurut para ulama, kepayahan yang ditimbulkan dari ibadah kepada Allah itu sebagai penggugur dosa. Kepayahan, kecapean yang ditimbulkan dari ibadah kepada Allah itu menggugurkan dosa. Sebagaimana kepayahan yang kita rasakan tatkala menuntut ilmu itu menggugurkan dosa. Ya kan? Pegel-pegel ya kan. Yang kita rasakan tatkala duduk di majlis ta'lim itu menggugurkan dosa. Maka semakin lama kita duduk di majlis ta'lim, maka semakin banyak dosa-dosa kita yang berguguran. Ya, maka kalau bisa pengajian itu yang lama. Semakin lama dosanya semakin berguguran. Demikian pula kepayahan, capek, penderitaan yang kita rasakan tatkala sholat itu juga menggugurkan dosa. Terlebih lagi kepayahan, kecapean yang kita rasakan ketika menunaikan puasa Ramadan ini menggugurkan dosa. Dan capek, payah yang kita rasakan tatkala puasa Ramadan ini benar-benar sesuatu yang berat dibandingkan dengan kecapean, kepayahan yang kita rasakan di ibadah-ibadah yang lain. Karena ketika puasa Ramadan kita menahan haus, menahan lapar, kita juga menahan capek, lemes, subhanallah. Itu semua menggugurkan dosa. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Ya. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiru has-salah was-siyam was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar." Keluarga, harta, dan anak dapat menjerumuskan seseorang ke dalam maksiat. Namun fitnah itu akan terhapus dengan sholat, saum, sedekah, amar ma'ruf, yaitu mengajak kepada kebaikan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran. Maksud hadis ini dijelaskan oleh para ulama. Jadi seseorang itu
dia bisa terjerumus ke dalam maksiat karena 3 hal. Yang pertama, karena keluarganya. Mungkin dia tidak amanah di keluarganya. Mungkin dia berbuat dolim kepada keluarga. Dia berbuat dolim kepada istri. Berbuat dolim kepada orang tua. Ini adalah sumber-sumber dosa. Ya. Atau dia juga bisa terjerumus ke dalam maksiat karena harta. Alangkah banyaknya orang dia terjerumus ke dalam maksiat karena harta. Hartanya menjadikan dia terjerumus ke dalam maksiat. Dan juga anak. Anak juga bisa menjadi kita terjerumus ke dalam maksiat kalau kita nggak hati-hati. Ya. Namun itu semua bisa dihapus dengan sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian di antara keutamaan puasa Ramadan yang kelima, puasa menjadi pengekang syahwat. Ya, dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, pemuda itu dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah, yaitu adalah orang yang telah baligh namun belum melampaui 30 tahun. Kalau bapak-bapak ini sudah enggak muda lagi. Ya, jadi kalau ada anak dia sudah baligh namun usianya belum melampaui 30 tahun, maka dia adalah pemuda. Ya, ini Mas Arifuddin, Mas Milta, ya kan? Ini termasuk pemuda ini. Ya ma'syara sabab, wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah. Imam An-Nawawi berkata, makna ba'ah dalam hadis di atas terdapat 2 pendapat di antara para ulama. Namun intinya kembali pada satu makna, yaitu sudah memiliki kemampuan finansial untuk menikah. Jadi bukan hanya mampu berjima, tapi hendaknya punya kemampuan finansial untuk menikah. Jadi kalau antum ya sudah punya kemampuan untuk menikah, yaitu maksudnya kemampuan finansial, apa kata Nabi? Fal yatazawwaj, maka segeralah menikah. Fa innahu akhadhu lil basar, karena menikah itu lebih akan menundukkan pandangan. Jadi kalau orang itu sudah menikah, dia akan mudah sekali untuk menundukkan pandangan. Walaupun ada yang sudah menikah tapi matanya jelalatan, ya ada. Namun insya Allah orang yang sudah menikah itu lebih mudah menundukkan pandangan karena dia sudah punya, ya kan. Nah yang belum menikah kan masih cari-cari gitu. Pandang sana, pandang sini, subhanallah. Wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kemaluan. Jadi orang menikah itu dia akan selamat dari terjerumus ke dalam zina. Wa man lam yastati fa alaihi bisaum, barang siapa yang belum mampu, belum punya kemampuan finansial untuk menikah, fa innahu lahu wija, maka berpuasalah, karena puasa itu bagaikan obat pengekang baginya. Wah, Akbar. Jadi solusi bagi pemuda
yang dia belum punya kemampuan finansial untuk menikah adalah puasa. Bukan pacaran, bukan onani, bukan puasa. Puasa itu adalah obat pengekang baginya.